Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yusril Channel. Kali ini saya akan share tentang kelahiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya Rasul Allah yang diutus untuk semua ras dan golongan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ajarannya sangat universal. Tidak hanya tentang ibadah dan keakhiratan, namun juga tentang urusan-urusan duniawi yang mencakup semua sisi kehidupan manusia, mulai dari masalah makan hingga urusan kenegaraan. Bertepatan dengan peringatan Maulid, video kali ini membahas mengenai kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bahas mengenai kelahirannya? Karena kata Maulid sendiri berarti waktu kelahiran atau tempat kelahiran. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad merupakan putra dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Siti Aminah binti Wahab. Kelahiran Nabi disebut sebagai tahun gajah. Penamaan tahun gajah berkaitan dengan peristiwa pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, gubernur Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah. Namun sebelum sampai ke kota Makkah, mereka diserang oleh pasukan burung yang membawa batu-batu. Kerikil panas tertera pada Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Pada saat umur Rasulullah Sallallahu Alaihi 2 bulan berada di dalam kandungan ibunya. Ketika itu pula ayahnya Abdullah wafat dan dimakamkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Sang ibu sangatlah bersedih karena nantinya saat sang anak lahir, ia sudah menjadi seorang yatim tidak memiliki ayah. Ketika Nabi masih berada di dalam kandungan, banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Seperti dibukanya pintu surga Firdaus, musnahnya tentara pasukan gajah, dunia disinari cahaya yang cerah, tanah-tanah yang tadinya kering menjadi subur, pohon-pohon kayu berdaun rimbun dan berdaun lebat. Saat kelahiran Nabi Muhammad pun memiliki banyak keistimewaan. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi 1001 tanda bahwa beliau akan menjadi utusan terakhir dalam menyampaikan risalah Islam. Sang ibu, Siti Aminah ketika itu melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terbaring, serta kedua tangannya mengangkat ke langit seperti hanya orang yang sedang memanjatkan doa. Kemudian ibunya melihat awan yang turun dan menyelimuti dirinya. Kemudian beliau mendengarkan sebuah seruan, pimpinlah dia untuk mengelilingi bumi bagian timur dan barat, agar mereka mengetahui bahwa dialah yang akan menghapuskan segala macam perkara syirik. Seluruh alam semesta terkagum kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lantaran terpesona akan ketampanan dan cahaya yang sangat luar biasa dari baginda Muhammad yang masih kecil. Setiap mata yang memandanginya merasa terkagum. Peristiwa kelahiran yang luar biasa ini disebut Irhas. Irhas adalah suatu kejadian yang sangat luar biasa bagi manusia normal dan hanya terjadi pada seorang nabi. Berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut, jelaslah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan tersendiri. Zabur dan Injil sebagai rasul yang terakhir tidak hanya mengenai kelahirannya saja yang dikagumi seluruh umat, akan tetapi akhlak beliau juga sangat dikagumi oleh seluruh umat. Perjalanan sejarah hidup beliau juga melalui berbagai fase yang penuh dengan kemandirian serta perjuangan. Ini karena beliau ialah khatamun nubuwah atau sebagai penutup segala nabi. Peristiwa-peristiwa luar biasa semacam ini telah membuktikan kepada kita akan kemuliaan beliau di sisi Allah, sekaligus sebagai bukti kerasulannya. Selain itu, bukti-bukti tersebut juga dijelaskan di dalam kitab terdahulu seperti kitab Taurat. Itulah kira-kira peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi sendiri bisa memiliki makna untuk meneladani jejak langkah sunnah Rasul yang telah diwariskan. Beliau adalah teladan hidup banyak orang. Keteladanan yang akan senantiasa layak diikuti setiap generasi dari semua generasi saat ini maupun mendatang.